Jadi, apakah Imagine adalah lagu komunis? Lagu ini terinspirasi dari buku yang bertajuk Grapefruit, karangan istrinya sendiri, yaitu Yoko Ono. Anti-religious, anti-nationalistic, anti-conventional, anti-capitalistic song, but because it is sugar-coated, it is accepted. Lagu yang anti-agama, anti-nasionalis, anti-konvensional, anti-kapitalis, tetapi karena dibalut secara manis, maka lagu itu diterima. Bicara tentang komunisme, tahukah Anda saudara, John Lennon pernah khawatir akan ditolak masuk ke Amerika karena dia dianggap komunis. Martin Luther King Jr. yang sering dicap komunis karena memperjuangkan hak-hak yang sama. Dan Anda tahu apa coba saudara? Salah satu pendukungnya yang paling vokal adalah ya John Lennon ini. Aloha saudara-saudara, karena ada beberapa komentar termasuk beberapa bulian juga yang mengarah pada video short saya yang bertajuk komunisme dibalik lagu Imagine John Lennon, maka dari itu saya tertarik untuk membuat versi panjangnya saudara. Tentu saja saya tampilkan sumber-sumbernya biar yang membuli bisa mendapatkan pencerahan atau malah makin gencar lagi buliannya. Sebenarnya di video short saya sudah saya sematkan sumbernya, malah detail sampai paragrafnya pun saya tunjukkan, tapi ya mungkin karena malas baca ya. Maka dari itu ini tak buatin videonya bagi yang pada malas bacanya saudara. Tentunya dalam Story Behind Something. Story. Bayangkan dunia tanpa negara, tanpa agama, tanpa kepemilikan. Hanya kedamaian dan kemanusiaan. Pasti banyak yang sudah tidak asing kan dengan kalimat tersebut, kayak pernah denger di mana gitu. Ya, barusan adalah penggalan lirik dari lagu yang bertajuk Imagine dari John Lennon. Dan menurut saya itu bukan cuma sepenggal lirik saja, namun pernyataan yang paling kontroversial dari seorang John Lennon. Sampai-sampai dia ditelepon oleh gereja yang ingin menggunakan lagu tersebut dan mengganti liriknya. Dan dalam interviewnya bersama Playboy di tahun 1980, Lennon berujar, "Imagine that there was no more religion, no more country, no more politics. It's virtually communist manifesto, even though I'm not a particularly a communist and I don't belong to any movement." Yang berarti, bayangkan jika tidak ada lagi agama, tidak ada lagi negara, tidak ada lagi politik. Pada dasarnya lagu ini adalah manifesto komunis, meskipun saya bukan seorang komunis dan saya tidak tergabung dalam gerakan apapun. Bicara tentang komunisme, tahukah Anda saudara, John Lennon pernah khawatir akan ditolak masuk ke Amerika karena dia dianggap komunis. Hal tersebut saya sadur dari Far Out Magazine. Silahkan dikunjungi situs tersebut saudara. Jadi begini benang merahnya saudara, di tahun-tahun 60-an, topik yang selalu digaungkan di masyarakat Amerika saat itu adalah gerakan hak-hak sipil yang berusaha menghapus segala bentuk segregasi rasial dan tindakan diskriminatif. Salah satu pentolannya adalah aktivis yang bernama Martin Luther King Jr. yang sering dicap komunis karena memperjuangkan hak-hak yang sama. I have a dream today. Dan Anda tahu apa coba saudara? Salah satu pendukungnya yang paling vokal adalah ya John Lennon ini. Saat The Beatles menggelar konser mereka di Florida pada 11 September 1964, mereka berniat membatalkan konser tersebut. Karena apa coba? Karena mereka mengetahui bahwasannya penontonnya nanti akan dipisah berdasarkan ras. Padahal di tahun itu, tahun yang sama, Undang-Undang Hak Sipil baru saja diresmikan sama presidennya. Dan salah satu poin dari undang-undang tersebut adalah melarang diskriminasi di tempat umum. Aneh ya kan? Sudah dibuat sama presidennya tapi malah dilanggar sendiri sama promotornya. Mungkin kurang sosialisasi ya kan. Tapi masa negara maju kayak Amerika nggak bisa mensosialisasikan undang-undang saudara? Oke, balik lagi ke konsernya Beatles ya. Mereka mengeluarkan pernyataan 5 hari sebelum pertunjukan yang menyatakan kami tidak akan tampil kecuali orang negro bebas diizinkan duduk dimanapun. John Lennon berkata, kami tidak pernah bermain untuk penonton yang terpisah dan kami tidak akan memulainya sekarang. Lebih baik kami kehilangan uang untuk penampilan kami. Paul McCartney menambahkan, kami selalu tertarik pada penonton yang rasnya campuran karena sikap kami yang seperti itu dan kemudian dianut oleh semua anggota grup. Kami tidak pernah ingin bermain di Afrika
Selatan atau tempat-tempat lain yang dimana orang kulit hitam dipisahkan. Itu bukan karena ada maksud baik. Kami hanya berpikir, mengapa Anda harus memisahkan orang kulit hitam dari orang kulit putih? Itu bodoh bukan? Dan promotor pun mengalah. Seperti yang dijelaskan oleh fotografer dan pendokumentasi band tersebut yang bernama Harry Benson, ia mengatakan bahwa dalam perjalanan The Beatles ke Amerika untuk pertama kalinya, saat mereka semakin dekat, mereka mulai merasa khawatir, terutama John Lennon saudara yang khawatir. Benson kemudian menjelaskan alasan kekhawatiran mereka. Ini bukan omong kosong, tapi karena John Lennon telah berbicara tentang hak-hak sipil, jadinya ya dia khawatir akan diframing seperti Martin Luther King Jr. sebagai seorang komunis. Jadi gitu saudara poinnya saudara. Lennon itu kan begitu gencar ya meneriakkan hak-hak sipil waktu itu, sehingga dia takut diframing sebagai komunis. Beberapa tahun berselang, kemudian lahirlah lagu Imagine. Lagu Perdamaian atau beberapa lagi menyebutnya sebagai propaganda tipis-tipis. Lirik lagunya terdengar seperti harapan, tapi isinya jauh lebih dalam. Liriknya mendorong kita membayangkan dunia tanpa surga, tanpa negara, tanpa kepemilikan. Kedengarannya damai, tapi sebenarnya sangat provokatif ya kan? You see, Imagine was exactly the same message, but sugar-coated. Now Imagine is a big hit almost everywhere. Anti-religious, anti-nationalistic, anti-conventional, anti-capitalistic song, but because it is sugar-coated, it is accepted. Yang artinya kurang lebih, Imagine menyampaikan pesan yang sama persis, tetapi dibalut dengan cara yang manis. Kini Imagine menjadi hit yang besar di hampir semua tempat. Lagu yang anti-agama, anti-nasionalis, anti-konvensional, anti-kapitalis, tetapi karena dibalut secara manis, maka lagu itu diterima. Ya, John Lennon menyebutkan bahwa Imagine adalah versi manis dari manifesto komunis. Dia tahu bahwa liriknya itu sedikit provokatif, tapi justru karena disajikan dengan musik yang lembut dan puitis, lagu ini bisa diterima oleh khayalak ramai, bahkan oleh mereka yang mungkin tidak setuju dengan lagu ini. Menariknya di sini saudara, meskipun Lennon di dalam beberapa interviewnya bilang bahwa dia mengajak kita untuk membayangkan dunia tanpa sistem, tanpa agama, tanpa negara, tanpa hak milik, makna asli dari lagu tersebut perlahan mulai pudar. Setelah rilis pada tahun 1971, lagu ini malah kerap dijadikan sebagai lagu pengiring untuk tragedi seperti peristiwa 9/11 atau bencana alam. Sampai dengan lagu pengiring untuk olimpiade atau aksi kemanusiaan lainnya. Jadi, apakah Imagine adalah lagu komunis? Jawabannya adalah tidak, saudara. Imagine tidak ada hubungannya dengan komunisme atau filsafat politik lainnya. Imagine mendorong kita, para pendengarnya, untuk membayangkan dunia yang damai tanpa hal-hal yang memecah belah. Lagu ini terinspirasi dari buku yang bertajuk Grapefruit, karangan istrinya sendiri, yaitu Yoko Ono. Lebih tepatnya sih terinspirasi dari beberapa puisi dalam buku tersebut. Lennon kemudian menjelaskan bahwa lagu tersebut seharusnya dikreditkan sebagai lagu Lennon dan Ono karena sebagian besar lirik dan konsepnya berasal dari Yoko Ono. Tetapi pada saat itu dia merasa agak lebih egois, agak lebih macho, dan sehingga dia mengabaikan kontribusi dari istrinya. Ada satu hal lagi yang mengilhami Lennon dalam menulis lagu ini saudara, yaitu buku doa Kristen pemberian dari temannya yang bernama Dick Gregory. Imagine, there's a book Dick Gregory gave Yoko a long time ago called I can't remember what it's called, but it's a positive kind of prayer book, you know, and it's in the Christian idiom, but you can apply the same rules anywhere. Well, one of the statements is, if you want a car, get the car key, you see? So Imagine it is saying that in a way. It said, if you can imagine a world of peace, if you can imagine a world with no denominations of religion, not without religion, whatever religion is, but without this divisive, my God is bigger than your God business, then if you can imagine the possibility, then it can be true. Yang
Artinya, konsep doa positif, jika Anda bisa membayangkan dunia yang damai tanpa denominasi agama, tanpa keyakinan bahwa Tuhan saya lebih besar daripada Tuhan Anda, maka itu bisa jadi benar. Oke, saatnya kita ke kesimpulannya saudara. Seperti yang sudah saya singgung tadi, lagu ini tidak ada keterkaitannya dengan ideologi politik apapun itu. Menurut hemat saya, karya Lennon yang satu ini mengajak kita, pendengarnya, untuk membayangkan, sekali lagi membayangkan. Orang judulnya aja jelas imagine, artinya ya membayangkan. Ya toh, bayangkan apa coba? Yaitu tadi, dunia yang damai tanpa ada batasan-batasan. Ini sebenarnya bentuk dari idealismenya John Lennon. Rata-rata seniman besar kan beridealis ya kan? Orang kita aja yang rakyat susah kadang-kadang beridealis kok. Nah, pertanyaan saya saudara, paparan saya barusan sesuai nggak dengan harapan kalian tentang makna lagu ini? Kalau enggak, silakan tulis di kolom komentar ya saudara. Sertakan alasannya juga dong. Dukung terus channel UMKM ini saudara. Silakan request, tapi jangan yang berat-berat. Karena apa? Karena hidup ini sudah berat. See you when I see you.